Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang." Al-Quran, Surah Taghabun ayat 12. Ayat ini menegaskan wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikuti apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan di antara perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar kita menziarahi kuburan. Namun dalam praktiknya masih banyak dari kaum muslimin yang menodai syariat ini dengan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Islam. Sungguh ironi. Oleh karena itu, insya Allah, selama 30 menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana pandangan Islam mengenai hukum seputar ziarah kubur di dalam program Tahukah Anda? Sikap berlebih-lebihan, kejahilan, dan jauhnya seseorang dari agamanya adalah beberapa sebab merajalelanya sebuah praktek kesyirikan dan bid'ah di tengah masyarakat kaum muslimin dari dulu hingga zaman sekarang ini. Begitu pula dengan ziarah kubur. Ziarah kubur yang seharusnya menjadi media kita untuk bisa mengingat kematian, saat ini malah dijadikan sebagai tempat ibadah dan tempat meminta pertolongan. Astaghfirullah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Lantas bagaimana tanggapan sebagian kaum muslimin mengenai ziarah kubur? Berikut liputannya untuk Anda. Pernah ya. Ya, sering. Ya. Pernah. Cuman bersih-bersih kuburan saja. Kalau saya cuma bersih-bersih kuburan, kemudian setelah bersih-bersih kuburan berdoa. Pertama membersihkan kuburan, dan pernah juga kita disuruh baca Yasin dan berdoa di kuburan. Pertama kita datang membersihkan, dan yang kedua kita membacakan doa untuk almarhum. Manfaatnya yaitu untuk mengingat kematian. Karena supaya kita mengingat bahwasanya pada satu saat nanti kita bakal mati. Hukumnya sunat, kalau dulu itu dilarang. Sunnah. Hukumnya sunnah. Itu. Kalau menurut saya boleh-boleh aja. Membangun kuburan itu megah-megah ataupun membuat kelambu di kuburan itu sesuatu yang dilarang, karena ini termasuk pengagungan kepada Al-Quran sendiri, dan ini sesuatu yang dilarang. Ya kalau menurut saya ya biasa-biasa aja. Sekarang ini yang saya lihat itu dikhawatirkan menuju kesyirikan. Menurut pengalaman saya itu dilarang. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita mendengarkan beberapa pandangan dari sebagian kaum muslimin tentang ziarah kubur. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai hukum seputar ziarah kubur ini? Yuk kita tanyakan kepada Ustadz Rahmat Hidayat mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ziarah definisinya adalah asal katanya berasal dari zara yazuru, yang artinya berkunjung. Kalau dalam bahasa Indonesia, istilah ziarah sering dipakai untuk khusus kepada mengunjungi kuburan. Tapi dalam bahasa Arab, ziarah, kata-kata tersebut tidak khusus hanya kepada kuburan, tetapi secara umum mengunjungi apa saja, baik teman atau kerabat, orang-orang soleh, termasuk juga ziarah kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza man ada akhahu aw zarah." Siapa yang menjenguk saudaranya atau menziarahinya, artinya mengunjunginya. Kemudian Allah SWT akan berkata kepadanya, "Tibta wa taba musyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Jadi
istilah ziarah ini bukan khusus kepada kuburan, tetapi maknanya lebih luas, yaitu berkunjung. Cuma dalam istilah bahasa Indonesia memang lebih dipakai kepada ziarah kuburan. Kemudian apa saja yang dianjurkan bagi seorang penziarah yang pergi ziarah kubur? Kalau kita ingin hendak menziarahi kubur, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah tentang niat kita, tujuan kita untuk berziarah. Jangan sampai tujuan kita melenceng dan salah daripada apa sebenarnya syariat ziarah tersebut disyariatkan. Karena sebagian daripada kaum muslimin, mereka niat untuk ziarah tersebut adalah dengan tabarruk, tawasul, yang tentunya itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang betul adalah ziarah kubur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah wa turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa la taqulu juhra." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan berziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat." Nah, jadi ini tujuan ziarah. Mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati, menjadikan mata menangis. Nah, kemudian beliau mengakhiri dengan mengatakan, "La taqulu juhra." Jangan kalian mengatakan sesuatu yang batil ketika berziarah. Jadi inilah tujuan utama untuk ziarah, selain tentunya untuk melepas rindu terhadap kerabat-kerabat yang sudah meninggalkan kita. Karena dahulu juga Rasulullah SAW pergi ziarah kepada ibunya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga ziarah kepada sahabat-sahabatnya di Baqi', dan juga Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Rasulullah SAW menziarahi saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, jadi selain untuk melepas rindu, niat selanjutnya adalah tentunya untuk mengingatkan kita kepada akhirat, bahwasanya kita juga akan mengalami seperti apa yang sudah mereka alami, masuk ke dalam kuburan dan akan ditanya tentang segala apa yang kita perbuat. Maka itulah tujuan daripada ziarah kubur. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama kali kita mengucap salam. Mengucap salam ketika memasuki pemakaman. Nah, hal itu diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan lafaznya adalah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, kita ulangi, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, jadi ini adalah ucapan salam ketika seseorang memasuki pekuburan. Nah, kemudian sesudah kita mengucap salam, yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa memohon ampun agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Kemudian tentunya kalau kita ingin membersihkan kuburan, maka itu juga tidak dilarang. Adapun Rasulullah SAW dahulu memang tidak disebutkan boleh membersihkan kuburan, karena kuburan di zaman beliau tentunya ada di padang pasir yang tidak ada sesuatu di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ziarah definisinya adalah asal katanya berasal dari zara yazuru, yang artinya berkunjung. Kalau dalam bahasa Indonesia istilah ziarah sering dipakai untuk khusus kepada mengunjungi kuburan. Tapi dalam bahasa Arab ziarah, kata-kata tersebut tidak khusus hanya kepada kuburan, tetapi secara umum mengunjungi apa saja, baik teman,
atau kerabat, orang-orang soleh, termasuk juga ziarah kubur. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza man ada akhahu aw zarah." Nah, siapa yang menjenguk saudaranya atau menziarahinya, nah, artinya mengunjunginya. Nah, kemudian Allah SWT akan berkata kepadanya, "Tibta wa taba masyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Ya, jadi istilah ziarah ini bukan khusus kepada kuburan, tetapi maknanya lebih luas, yaitu berkunjung. Cuma dalam istilah bahasa Indonesia memang lebih dipakai kepada ziarah kuburan. Kemudian apa saja yang dianjurkan bagi seorang penziarah yang pergi ziarah kubur? Kalau kita ingin hendak menziarahi kubur, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah tentang niat kita, tujuan kita untuk berziarah. Jangan sampai tujuan kita melenceng dan salah daripada apa sebenarnya syariat ziarah tersebut disyariatkan. Karena sebagian daripada kaum muslimin, mereka niat untuk ziarah tersebut adalah dengan tabarruk, tawasul, yang tentunya itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang betul adalah ziarah kubur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah wa turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa la taqulu juhra." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan berziarah, karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat." Nah, jadi ini tujuan ziarah, mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati, menjadikan mata menangis. Nah, kemudian beliau mengakhiri dengan mengatakan, "La taqulu juhra." Jangan kalian mengatakan sesuatu yang batil ketika berziarah. Jadi inilah tujuan utama untuk ziarah, selain tentunya untuk melepas rindu terhadap kerabat-kerabat yang sudah meninggalkan kita. Karena dahulu juga Rasulullah SAW pergi ziarah kepada ibunya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga ziarah kepada sahabat-sahabatnya di Baqi', dan juga Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Rasulullah SAW menziarahi saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, jadi selain untuk melepas rindu, niat selanjutnya adalah tentunya untuk mengingatkan kita kepada akhirat, bahwasanya kita juga akan mengalami seperti apa yang sudah mereka alami, masuk ke dalam kuburan dan akan ditanya tentang segala apa yang kita perbuat. Maka itulah tujuan daripada ziarah kubur. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama kali kita mengucap salam. Mengucap salam ketika memasuki pemakaman. Nah, hal itu diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan lafaznya adalah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, kita ulangi, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, jadi ini adalah ucapan salam ketika seseorang memasuki pekuburan. Nah, kemudian sesudah kita mengucap salam, yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa memohon ampun agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Kemudian tentunya kalau kita ingin membersihkan kuburan, maka itu juga tidak dilarang. Adapun Rasulullah SAW dahulu memang tidak disebutkan boleh membersihkan kuburan, karena kuburan di zaman beliau tentunya ada di padang pasir yang tidak ada sesuatu di atasnya. Kemudian apa saja hal-hal yang dilarang ketika seseorang ziarah kubur? Banyak hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang ziarah. Pertama, masalah memakai sendal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang yang sedang memakai sandal di pemakaman, beliau mengatakan, "Ya sahibas sibtiyatain, waihak alqi sibtiyatak." Wahai orang yang memakai sendal, celaka engkau, buanglah kedua sandalmu.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut pun menoleh, ternyata yang mengatakan tersebut adalah Rasulullah, maka ia pun langsung membuang kedua sandalnya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan yang dilarang adalah sandal yang bagus, yang mahal. Nah, karena makna sibtiyah adalah sandal yang bagus. Nah, tetapi kita tentunya tidak bisa membuat satu batasan mana sandal yang bagus, mana yang sandal yang tidak bagus. Lebih baik kita secara umum ketika masuk ke pemakaman melepaskan sandal kita demi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terancam dengan apa yang beliau katakan. Jadi ini adalah larangan yang pertama. Larangan yang kedua adalah duduk-duduk di atas kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ancaman yang begitu besar bagi orang yang duduk di atas kuburan. Apa kata beliau? La ayyajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqu thiyabahu fatakhlisu ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabr. Kata beliau, orang yang duduk di atas bara api, kemudian bara api tersebut membakar pakaiannya dan mengenai kulitnya, itu lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Subhanallah. Maka tentunya siapa yang mau duduk di atas bara api, maka itu lebih baik kata Rasulullah SAW daripada duduk di atas kuburan. Maka sangat sedih kita melihat sebagian kaum muslimin ketika memakamkan mayat, kita melihat beberapa orang ada yang duduk di atas kuburan. Maka tentunya hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian larangan yang selanjutnya adalah berbuat hal-hal bid'ah seperti menabur bunga di atas kuburan atau menyiram kuburan dengan keyakinan itu adalah suatu hal yang dianjurkan dan diutamakan. Bahkan itu adalah termasuk tasyabbuh, mencontoh orang-orang kafir, yaitu orang-orang Hindu yang mana mereka ketika ziarah menaburkan bunga-bunga dan sebagainya. Bahkan banyak kita lihat juga orang yang ketika membawa jenazah di tengah jalan mereka menaburkan bunga di tengah jalan. Maka hal ini tentunya tidak ada contohnya sama sekali. Maka kalau kita ingin benar-benar melaksanakan syariat Islam sudah memberikan contoh yang begitu sempurna bagaimana melaksanakan pemakaman, bagaimana ziarah. Maka lebih baik kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa acara-acara menyiram, menaburkan bunga, ada juga yang menanam pohon dengan niat adalah supaya pohon tersebut bisa menjadikan kuburan tersebut rindang dan tidak kepanasan dan sebagainya. Maka keyakinan semua itu adalah keyakinan yang tidak benar karena segala sesuatu yang berkaitan dengan ziarah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ini adalah termasuk ibadah, sedangkan ibadah asalnya adalah tauqif, yaitu kita tidak melaksanakannya selama tidak ada contoh dan anjurannya dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian juga ada yang melaksanakan tabarruk, artinya datang berziarah adalah dengan niat agar orang yang berada di dalam kuburan tersebut, baik ia wali atau sebagainya, memberikan berkah kepadanya. Nah, kadang kalau kita lihat mau mengadakan UN umpamanya, berbondong-bondong satu sekolah mendatangi makam wali-wali dan sebagainya dengan niat agar mereka bisa mendapatkan barokah daripada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Maka tentunya ini adalah perbuatan yang bisa menimbulkan kesyirikan karena barokah hanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada perantaraan yang kita jadikan perantara untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian termasuk juga yang dilarang adalah membangun kuburan. Membangun kuburan, menulisnya atau menginjaknya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, nahan Nabi SAW dalam riwayat Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, nahan Nabi SAW an tujassus al-qabr, an tujassasal qabr wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Jadi ada 4 larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Pertama beliau mengatakan melarang
tajsisul qubur, yaitu mengkapur, menyemen kuburan. Yang kedua, menulis kuburan. Menulis apa saja dalam kuburan. Tetapi kalau yang ditulis hanya sekedar nama, kemudian tahun wafat, agar diketahui kapan orang tersebut meninggal, agar diketahui kapan bisa saatnya kuburan tersebut dibongkar kemudian diganti dengan orang lain. Karena apalagi di pemakaman umum perlu terkadang mencari kuburan yang sudah lama, yang kira-kira mayatnya sudah menjadi tanah, maka dijadikan tempat kuburan untuk mayat yang lain. Maka untuk keperluan seperti ini sebagian ulama membolehkannya, tetapi seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah, menuliskan syair-syair dan sebagainya, maka itu tentunya tidak dibolehkan. Jadi kalau ingin menulis sesuatu, hendaklah seperlunya saja. Kemudian tidak boleh juga menginjak kuburan berdasarkan hadis Nabi SAW. Itulah beberapa hal yang dilarang dalam berziarah dan berkaitan dengan kuburan. Kemudian apa hukum ziarah kubur ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan? Adapun bagi laki-laki, semua para ulama sepakat akan sunnah dan disyariatkannya ziarah kubur. Karena secara sharih beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, kata beliau, karena itu melunakkan hati, membuatkan air mata, meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada akhirat. Jadi secara jelas beliau mengatakan ziarah kubur itu disuruh yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagi perempuan ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang sahih yang mengatakan la'ana Rasulullah SAW zawaratil qubur. Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur, yang begitu banyak melaksanakan ziarah kubur. Zawarah dalam bahasa Arab artinya adalah sigot, lafaznya adalah sigot mubalaghah, yang artinya sangat sering melakukan ziarah kubur. Jadi bagi wanita dibolehkan ziarah kubur, tetapi tidak boleh terlalu sering. Seperti umpamanya setiap minggu, atau kemudian mengkhususkan hari-hari tertentu atau tahun tertentu, musim-musim tertentu ziarah, maka itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau juga mengatakan, la taj'alu qabri 'idan, janganlah jadikan kalian kuburanku ini sebagai id. Id diartikan adalah hari raya, yang artinya id adalah berulang-ulang setiap tahun. Jadi kalau kita mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah hukum ziarah bagi laki-laki, semua ulama sepakat akan keharusannya dan kebolehannya dan keanjurannya, sedangkan bagi perempuan ada syarat yang mana tidak boleh terlalu sering. Ya, bagaimana kita menanggapi fenomena pengagungan kuburan, yang mana banyak orang yang melakukan kegiatan membaca Al-Quran, umpamanya beramai-ramai ke kuburan, yang mana mereka tidak melakukannya di masjid. Bahkan sebagian ada orang yang sholat di kuburan. Apalagi kalau kita melihat kuburan-kuburan Syiah, saya melihat sebuah video yang mana kiblat berbeda dengan kuburan tersebut, maka ia pun sholat menghadap kuburan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka fenomena tersebut tentunya mengingatkan kita bagaimana Rasulullah SAW dahulunya melarang untuk ziarah. Kenapa? Karena itu sangat dekat kaitannya dengan perbuatan syirik. Kenapa dahulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh yang pertama kali orang melakukan kesyirikan? Mereka melakukan kesyirikan adalah karena terlalu mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka. Makanya Rasulullah SAW di awal Islam melarang melakukan ziarah karena takut orang berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkannya. Dan zaman sekarang benar apa yang dikhawatirkan beliau, banyak sekali orang terlalu mengagungkan kuburan, membaca Al-Quran dan sebagainya. Padahal membaca Al-Quran ini kita tidak temukan bagaimana Rasulullah SAW dahulu ziarah, para sahabat ziarah. Kita tidak temukan satu hadis pun yang menunjukkan mereka membaca Al-Quran di tempat tersebut. Dinukil bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut,
Tapi hal itu masih kita ragukan karena mazhab Imam Syafi'i sendiri, beliau meyakini tidak sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat. Nah, jadi tentunya jangan sampai kita terlalu menggagungkan Al-Quran. Yang mesti kita agungkan adalah rumah Allah, masjid, yang disitulah tempat beribadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu quburakum, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang mana tidak dibaca Al-Quran dan salat di tempat tersebut. Jadi untuk beribadah tempatnya adalah masjid dan rumah, sedangkan kuburan bukan itu tempatnya. Terakhir, nasihat kita tentang ziarah kubur ini. Pertama, orang yang ingin melaksanakan ziarah, maka ia harus mengikhlaskan dan membenarkan niatnya dalam melaksanakan hal tersebut. Karena ziarah ini adalah ibadah. Jangan sampai ibadah ini melenceng dari maksud asalnya untuk menyembah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, kenapa dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah? Apakah karena dahulu ziarah tersebut adalah tempat yang kotor dan sebagainya? Tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakutkan, mengkhawatirkan terjadi seperti yang terjadi di zaman orang-orang sebelum kita. Apa kata Rasulullah SAW? Iyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina man kana qablakum al ghulu. Kalian harus menghindari yang namanya sikap berlebih-lebihan, karena orang sebelum kalian hancur karena sikap berlebih-lebihan. Maka kemudian Rasulullah SAW membolehkan ziarah dengan tujuan apa? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, tarikul qalb, tudmi'ul ain, tudzakirul akhirah, melunakkan hati agar mengingatkan kita kepada akhirat, agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mengalami seperti yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita, yaitu akan masuk ke dalam kuburan dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Itulah tujuan utamanya, bukan untuk mengambil, mencari berkah dan sebagainya. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kuburan tersebut bisa menjadi wasilah penyebab seseorang jatuh kepada kesyirikan. Coba lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau ziarah. Coba lihat para sahabat Nabi SAW bagaimana mereka ziarah kubur. Apakah apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berlama-lama kemudian bertahlil, berzikir, membaca Quran di kuburan? Tentu ini adalah suatu ibadah yang mesti kita cari contohnya dari Rasulullah SAW. Ingat apa kata beliau, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ziarah ini adalah ibadah. Siapa yang membuat suatu hal yang tidak ada suruhannya diajar dari syariat kami, maka itu semua tertolak, kata Rasulullah SAW. Rasulullah, para sahabat, mereka semua adalah orang-orang terbaik. Tentunya mereka lah menjadi panutan kita. Bagaimana mereka ziarah, begitulah kita berziarah, agar jangan sampai kita celaka nantinya, terjerumus kepada hal-hal yang dilarang berkaitan dengan ziarah ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pencerahan dan menambah maklumat tentang ziarah kepada kita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Maka kita serahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani kebenaran dan berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat keluarga muslim, demikianlah penjelasan Ustadz Rahmat Hidayat mengenai hukum seputar ziarah kubur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi agar kita lebih giat untuk mempelajari agama ini, sehingga kelak kita akan menjadi umat yang besar dan memiliki jati diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.